Atallahi la tuhsuha. Kita ini kalau mau ngitung semua nikmatnya Allah, la tuhsuha, nggak mungkin sanggup kita untuk menghitung nikmatnya Allah satu-satu. Habis umurnya kita untuk ngitung nikmatnya Allah, belum habis nikmat Allah kita hitung. Karena itu menimbang begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu seharusnya kita berjuang keras untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat yang kita tahu saja, nikmat yang kita sadar saja kalau itu adalah nikmat, itu saja kadang-kadang kita kurang untuk mensyukurinya. Lebih-lebih nikmat yang kita nggak tahu kalau itu adalah merupakan nikmat sebetulnya. Ketika kita mengetahui bahwa nikmat Allah itu ada yang kita tahu, ada yang tidak kita tahu, maka kita harus berjuang keras di dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun nikmat wajib untuk kita syukuri. Nikmat apapun nikmat wajib untuk kita syukuri. Tapi ada nikmat di atas nikmat. Nikmat di atas nikmat adalah nikmat ketika apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta dalam doa dan munajatnya kita diijabah, dipenuhi, dijawab sesuai dengan keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur misalnya. Kapanpun panjang umur itu nikmat. Walaupun sedetik, semenit, sejam itu nikmat. Bisa agak tenang dikit biar enak. Nikmat walaupun sedetik, semenit, sejam itu nikmat. Kapan kita mensyukuri setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan menjadi nikmat yang manfaat. Ada nikmat dunia, ada nikmat zahir. Nikmat zahir contohnya lisan. Kalau kita gunakan lisan ini untuk bersyukur kepada Allah dengan berzikir misalnya. Bersyukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi fima khuliqa li ajli. Kapan kita gunakan nikmatnya Allah sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Misal baca Al-Qur'an. Mata kapan kita gunakan untuk ibadah, maka itu dikatakan kita telah mensyukuri nikmatnya mata. Begitu juga dengan nikmat zahir yang lain. Maka nikmat zahir kalau kita syukuri akan menjadi nikmat batin. Lisan nikmat zahir. Kita gunakan taat dengan apa? Zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan lisan yang berzikir akan membuahkan ketentraman hati. Nikmat zahir jadi nikmat batin. Nikmat dunia banyak, di antaranya panjang umur. Ini adalah nikmat dunia. Nikmat dunia itu ada batas umur, mungkin 60, 70, 80 tahun. Nggak mungkin ada orang itu hidup selamanya. Kalau ada manusia yang boleh hidup selamanya, niscaya Rasulullah adalah orang yang paling pantas hidup selamanya. Kenapa? Jelas ngasih manfaat, nggak ada madarat sama sekali. Tapi afa imitta fahumul khalidun. Ketika Rasulullah meninggal, apakah kemudian kita berharap kekal? Nikmat panjang umur kapan kita syukuri akan menjadi nikmat akhirat. Nikmat dunia kapan kita syukuri akan menjadi nikmat akhirat. Pecah konsentrasi saya. Nikmat dunia kalau kita syukuri akan menjadi nikmat akhirat. Nikmat dunia ada batas, tapi nikmat akhirat nggak ada batas. Umur 60-70 tahun kita gunakan untuk taat. Kapan kita masuk surga? Nggak cuma 60-70 tahun toh. Kapan kita masuk surga? Selamanya. Karena itu wajib buat kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika apa yang kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada kita kemudian kita kufuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an begini.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sering kita dengerin ayat. Yang pertama, Allah sapa keimanan kita. Jangan ngaku iman kalau nggak taat kepada Allah. Innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu gandeng antara iman dan amal soleh. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka terhadap sesuatu yang melalaikan berpaling. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang terhadap zakat mereka menunaikan. Dan seterusnya. Selalu ada iman yang dibarengi dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang aku iman, diwajibkan atas kalian yang namanya berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan itu puasa atas umat terdahulu. Enggak ada umat kecuali wajib atas mereka puasa. Enggak ada nabi, siapapun nabinya kecuali wajib atas mereka puasa. Enggak ada satu zaman, satu masa, satu waktu kecuali di masa itu, di zaman itu, di waktu itu ada kewajiban puasa. Hanya saja tidak ada keistimewaan Ramadan sebagaimana yang kita dapat. Puasa ya semua umat puasa, tapi keistimewaan Ramadan yang di situ ada nuzulul Quran, yang di situ ada Lailatul Qadar, yang di situ ada 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya ampunan, 10 hari ketiganya mereka di neraka. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kemudian dibelenggu yang namanya syaitan. Kemudian ibadah sunnah dikasih pahala wajib, ibadah wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Kita barusan sholat qabliyah subuh. Gara-gara Ramadan itu pahalanya bukan sholat sunnah, tapi sholat sama seperti sholat subuhnya pahalanya. Kapan kita sholat subuh barusan, pahalanya 70 kali lipat, sama seperti kalau kita di luar Ramadan sholat subuh 70 hari. Gak ada kenikmatan seperti ini kecuali di bulan Ramadan. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat terdahulu diwajibkan atas mereka puasa. Umat terdahulu siapa? Misal ahlul kitab, seperti kaum Nasrani misalnya. Dulu mereka puasa itu 40 hari dalam setahun. 40 hari. Dalam rangka versinya mereka mengikuti puasanya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka aku sebagai Tuhan. Mereka puasanya 40 hari. Puasa dari segala makanan dan minuman. Mereka makannya dalam 24 jam sekali. Kalau kita kan 2 kali, ada sahur, ada buka puasa. Kalau mereka ya buka puasa sekaligus sahur itu sudah 24 jam sekali makan. Akhirnya mereka merasa keberatan dengan syariat tersebut. Mereka rubah. Bukan Allah yang merubah, tapi mereka rubah dengan sendirinya. Tetap puasanya 40 hari. Tetap puasanya 24 jam sekali makan. Tapi mereka puasa dari apa-apa yang bernyawa saja. Daging nggak dimakan, ikan nggak dimakan. Tapi kalau beras, ya nasi, gandum, roti, dimakan sama mereka. Iya, kalau begitu 2 bulan ya bisa. Ada alternatif ini. Makanya ahlul kitab dahulu penyimpangannya lebih parah. Kenapa? Mereka berani merubah syariat demi kepentingan hawa nafsunya mereka tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Injil aja dirubah kok sesuai dengan kepentingan nafsunya mereka. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa sih Allah wajibkan kepada kita puasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini yang perlu kita perhatikan. Banyak di antara kita ini kapan puasa, yang mereka kejar bukan ketakwaan. Yang mereka kejar hanya lapar dan haus. Ibadah itu ada sah, ada diterima. Ada sah, ada diterima. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jadilah kita ini kapan ibadah lebih mementingkan diterimanya ibadah daripada hanya sekedar mengejar absahnya. Jadilah kita ini kapan ibadah orang yang lebih menomorsatukan diterimanya ibadah daripada hanya mencari keabsahannya saja. Orang yang ketika puasa
hanya mengejar lapar dan haus, itu berarti dia hanya mengejar keabsahan ibadahnya saja. Padahal ibadah itu harus diterima baru ada manfaat. Bukan sah terus manfaat. Harus diterima, harus menjadi amal yang makbul. Baru amal itu berpahala. Baru amal itu mendatangkan manfaat baginya nanti di akhirat. Gimana caranya ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maaf, mata harus ikut puasa. Mulut juga harus ikut puasa. Pikiran hati juga harus ikut puasa. Makanya macam-macam kata Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali. Orang puasa itu macam-macam. Ada di antara mereka yang puasanya umum. Shaumul umum, shaumul awam. Puasanya orang umum. Gimana itu? Yang penting sah, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, subuh sampai maghrib, selesai. Setelah itu apa yang mereka lakukan terserah mereka deh. Ini puasanya orang umum. Ada shaumul khawas, puasanya orang-orang baik. Gimana itu? Ya tadi, bukan hanya lapar dan haus, tapi mereka juga menjaga anggota badannya untuk juga ikut berpuasa. Mata, telinga, lisan dan seterusnya. Ini puasa yang baik. Ada shaumul khawas, shaumul khawasil khawas, puasa orang yang terbaik. Terbaik, bukan hanya baik, terbaik. Gimana itu? Jangankan dohirnya, batinnya ikut puasa. Batinnya ikut puasa dari apa? Dari dunia. Batinnya ikut puasa dari dunia. Waktu saya dulu belajar di pesantren di Pasuruan, kurang lebih tahun 2008-2009, awal-awal saya nyantri. Singkat cerita, ada seorang sayyid. Ada seorang sayyid dzurriyyah Nabi SAW yang meninggal dunia. Dikubur di dekat Masjid Jami', di belakang Masjid Jami' Pasuruan. Mungkin tukang gali kuburnya ini ketika gali kubur bablas gitu loh, sampai ke makamnya orang lain. Akhirnya sebagian daripada punggung jenazah yang sudah lama dimakamkan itu kelihatan. Tapi yang kelihatan bukan punggungnya, kafannya. Bablas. Jadi gali, ngeduk kuburan ini terlalu mepet. Akhirnya melampaui batas. Bagian punggung daripada jenazah yang sudah puluhan tahun dikubur di situ terlihat bagian punggungnya. Tapi subhanallah, kain kafannya nggak rusak, cuman kotor. Kain kafannya utuh. Lagi mana jasadnya itu? Wah, heboh deh, heboh. Wis, kata guru saya Al Habib Taufik As-Segaf, beliau bilang udah, ini jenazah yang baru meninggal dikubur aja dulu. Nanti saya ceritakan siapa yang almarhum ini, siapa yang sudah meninggal puluhan tahun tapi jasadnya utuh. Selesai pemakaman, baru beliau menyampaikan satu nasihat. Beliau mengatakan, ini yang jasadnya utuh ini, kalau sudah ketemu Ramadan, hidupnya masjid sama Al-Quran. Masjid itu rumah pertamanya. Nggak pulang ke rumah kecuali buka puasa dan sahur, hitungannya menit. Jam-jamannya ada di masjid. Khatam Qurannya nggak bisa dihitung berapa kali dalam sebulan. Dia punya toko. Dia punya toko. Kalau sudah Ramadan, tutup tokonya. Dia mau mengosongkan pikiran dan hatinya daripada dunia. Fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi untuk nyari bekal akhirat kalau sudah Ramadan. Dia punya tabungan 2. Ini almarhum yang sudah meninggal puluhan tahun tapi jasadnya utuh ini punya tabungan celengan 2. Ada celengan mingguan, ada celengan bulanan. Celengan mingguan dibuka setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat dibuka. Jumat tutup tokonya. Sehingga nafkah anak istrinya diambil dari celengan mingguan tadi itu untuk hari Jumatnya. Nih, nabung seminggu, Jumat, malam Jumat dibuka, Jumat tutup tokonya, nafkah anak istrinya diambil dari mana? Dari celengan mingguan. Celengan tahunan dibuka menjelang Ramadan. Tokonya tutup, tapi pegawainya tetap dibayar. Kan kesian. Diambil dari mana bayar pegawainya? Dari celengan tahunan. Nafkah anak istrinya sebulan, tutup tokonya dari mana? Dari celengan tahunan. Kalau Ramadan tutup sudah. Tutup sudah. Hidupnya di masjid sama Al-Quran. Nggak pernah pulang ke rumah kecuali sahur, hitungan menit.
Buka puasa hitungan menit. Nah kalau kita kan minimal 15 menit. Ini enggak, sahurnya 3 butir kurma, minum air putih, balik lagi ke masjid. Buka puasa juga begitu. 3 butir kurma, minum air, balik lagi ke masjid. Wes, itu sudah kalau sudah Ramadan. Saya ini malaikat sudah Ramadan. Cuman sahur sih buka. Kalau malaikat nggak makan, nggak minum. Hidupnya sudah, makanya jasadnya utuh. Makanya jasadnya utuh. Ini puasanya orang terbaik. Jangan dohirnya, fisiknya, jasmaninya, rohaninya dijaga daripada selain Allah. Hati dan pikirannya dijaga daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gambaran bagaimana orang yang puasa, asal puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi pelindung buat dia dunia sampai di akhirat, di alam kubur, di alam barzakh, sampai nanti daripada neraka. La'allakum tattaqun. Kita diperintah oleh Allah puasa untuk mencari ketakwaan. Tapi banyak di antara kita yang menyambut bulan Ramadan, yang penting nggak makan, nggak minum. Dia hanya mementingkan yang penting sah, tapi nggak dicari gobulnya amal. Banyak di antara kita yang nggak peduli, bahkan pokoknya gak mangan, gak ngombe, masa diterima nggak tahu sudah. Nggak ada upaya, nggak ada ikhtiar. Padahal sekarang begini, orang dari Surabaya ke Madura lewat Suramadu. Kalau dia menganggap Suramadu itu bukan tujuan, tujuannya itu adalah Madura. Suramadu hanya jembatan, maka dia akan sampai ke Madura. Tapi kalau dia menganggap Suramadu itu adalah tujuan, ya dia nggak akan sampai kepada tujuan yang hakiki, tujuan yang asli. Ya itu apa? Madura. Allah jadikan puasa, lapar dan hausnya kita itu adalah jembatan, tujuannya ketakwaan. Kalau kita menilai bahwa lapar dan haus puasanya kita adalah tujuan, ya kita nggak akan sampai kepada ketakwaan. Maaf. Kalau cuma sekedar puasa, maaf. Nggak makan misalnya, sapi berhari-hari nggak makan bisa itu. Bukan itu yang dituntut. Nggak minum, onta di gurun pasir yang panas berhari-hari nggak minum juga bisa. Bukan itu yang dituntut. Makanya Nabi bilang apa? Malam yada gaula zur wal amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk. Intinya barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan maksiat, mau lisannya atau yang lain, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah nggak peduli, dia nggak makan, dia nggak minum, Allah nggak ada hajat. Karena memang yang Allah cari bukan itu. Yang Allah cari adalah ketakwaan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang itu puasa tapi nggak dapat apa-apa daripada puasa kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Ya memang yang dia cari itu sih. Dia nggak pernah nyari ketakwaan, makanya kelar Ramadan nggak pernah dapat ketakwaan. Padahal Ramadan penentu nilai umurnya kita dalam setahun yang akan datang. Kalau Ramadan kita baik, setahun yang akan datang kan baik, lebih baik daripada tahun lalu. Lebih baik daripada tahun lalu. Tapi kalau sudah Ramadan ini buruk, gagal kita waliyadzubillah, maka setahun yang akan datang gagal kita. Misal ada di antara kita, iya, Ramadan nggak khatam Quran, insya Allah setahun nggak khatam Quran itu. Itu gambaran. Itu bisa terbukti itu. Ramadan nggak khatam Quran, setahun nggak khatam guys. Penentu. Berapa banyak orang puasa kata Nabi yang mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya hanya kecuali lapar dan haus. Kenapa yang mereka cari itu? Wa kam min ga'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang itu qiyamul lail, tarawih, witir, darusan, maleman, luar biasa, sholat tasbih, sholat hajat, sholat ini, sholat itu luar biasa kalau sudah malaman. Cuman nggak dapat apa-apa daripada qiyamul lailnya kecuali hanya begadang, kecuali hanya kurang tidur. Wis itu tok. Nggak dapat lain daripada itu. Kenapa? Gagal ibadahnya. Karena itu pastikan kapan kita ibadah, apapun ibadah yang kita kerjakan, yang paling penting adalah diterimanya itu amal. Nah orang sekarang ini jangankan diterima, sah aja kadang-kadang nggak tahu ya. Sah aja kadang-kadang dia nggak tahu ini sah apa nggak ya puasa saya, rukun-rukunnya gimana dia nggak tahu, perkara yang membatalkan apa saja dia nggak tahu. Apalagi yang sah saja belum tentu diterima, apalagi yang nggak sah. Yang sah saja belum tentu diterima. Baik.
Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-siyamu junnatun ma lam yakhrikha bikidbin aw ghibah." Puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Pelindung dari apa itu puasa? Daripada api neraka. Malam yahrikha bikidbin aw ghibatin, selagi puasa itu tidak dirusak dengan bohong, dusta, atau perbuatan ghibah, menggunjing, membicarakan aibnya orang lain. Puasa adalah perisai daripada api neraka. Maksudnya gimana? Ada pendapat di antara ulama. Pertama, huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan apa-apa yang enggak kita suka. Surga itu dikelilingi oleh manusia, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disuka oleh manusia pada umumnya. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang menjadi beban. Sholat itu beban, puasa itu beban, haji umrah itu beban bagi umumnya manusia. Buat para orang-orang soleh, ya itu bukan beban, itu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu syukur kepada Allah. Wa huffatin nar bil makari. Adapun neraka, wa huffatin nar bi syahawat. Adapun neraka dikelilingi dengan syahwat. Apa-apa yang nafsunya manusia cocok sama syahwat tadi itu, tapi itu menjerumuskan mereka kepada neraka. Nah, puasa menjauhi syahwat. Berarti otomatis puasa itu menjadi tameng kita daripada neraka. Kapan kita jauhi syahwat, berarti kita menjauhi neraka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua bilang, nanti ketika manusia meniti jembatan Sirat, maka puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadi tameng betulan, akan diwujud nyatakan, direalisasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tameng betulan, menjadi perisai yang dipakai oleh manusia ketika meniti jembatan Sirat. Ketika ada lahapan api neraka, tameng itu melindunginya. Khilaf di antara ulama. Ada yang ngambil zahirnya hadis, tamengnya tameng berarti. Nanti di akhirat Allah sangat mampu. Dari sesuatu yang gaib, pahala itu adalah sesuatu yang gaib, gak kerosok, akan diwujud nyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tameng, bisa. Tapi ulama hadis yang lain mengatakan bukan zahir hadisnya, tapi orang itu kapan puasa kan menjauhi syahwat. Kapan orang menjauhi syahwat berarti menjauhi neraka. Makanya puasa adalah tameng perisai daripada api neraka. Tapi yang namanya tameng perisai bisa rusak. Kalau kita perang pakai tameng perisai, rusaknya mungkin gara-gara peluru atau sabetan pedang. Tapi kalau yang namanya puasa, rusaknya bukan gara-gara peluru atau sabetan pedang. Rusaknya karena dua hal di antaranya. Apa itu? Kizbin, bohong, dusta. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kami Allah menimpakan laknat kepada mereka yang berdusta. Orang yang berbohong, apapun kebohongannya, itu akan memancing daripada laknatnya Allah. Wal kadzib munaqidun lil iman. Kata ulama, perbuatan dusta itu adalah sesuatu yang bisa mengikis keimanan. Kalau ada maksiat yang bisa mengikis keimanan, maka maksiat itu adalah maksiat yang fatal. Ya, semua maksiat pasti ada efeknya sama iman. Ada efek negatifnya sama iman. Tapi kalau secara langsung, wah ini lebih fatal nih. Perbuatan bohong adalah kemaksiatan yang secara langsung mengikis keimanan. Karena itu termasuk dosa besar. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah." Orang yang bohong itu adalah orang yang gak iman sama Allah, gitu. Satu di antara dua dikatakan gak iman, terkikis imannya sehingga imannya menjadi iman yang rentan, iman yang beresiko, iman yang riskan, atau sama sekali gak iman, ngakunya iman tapi hilang imannya sudah. Ngakunya iman tapi Allah yang punya legitimasi, dia iman betulan apa enggak? Jadi hati-hati, perbuatan dosa. Kita ini hidup di zaman di mana dosa besar gak dianggap lagi sebagai dosa. Ini hidupnya kita di zaman sekarang. Ya, dosa kecil dilakoni karena alah dosa cilik, tadi dosa gede itu. Lah gimana kalau kita hidup di zaman di mana dosa besar dianggap lumrah? Laki-laki, maaf, nonton video porno dianggap normal sekarang. Normal. Ya, laki-laki nonton video porno.
yang normal sekarang ini. Normal, yang penting nggak zina. Loh. Sampai kadang-kadang dia mengatakan, saya nakal tapi saya nggak kriminal. Tidak ada kriminalitas yang lebih parah kecuali ketika kita nakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa sih? Kriminal itu ada dua dalam Islam. Nakal sama Allah, nakal sama manusia. Nggak nakal sama manusia, berarti hormat sama manusia. Tapi kok nakal sama Allah, ya berarti dia nggak hormat sama Allah. Pelaku kemaksiatan sekarang ini dinormalisasi semuanya. Dianggap wajar, didukung, disupport. Bukan untuk tobat, tapi untuk menormalisasi kemaksiatannya. Ini yang nggak betul. Perlu dirangkul pelaku kemaksiatan, betul. Ya, tapi jangan menganggap wajar dan lumrah kemaksiatan tersebut. Ini yang nggak betul. Menghalalkan apa yang haram itu bisa murtad loh. Menghalalkan apa yang haram itu bisa murtad. Sama seperti mengharamkan apa yang halal itu juga bisa murtad. Kita hidup di zaman di mana kemaksiatan nggak dianggap dosa sudah, wajar aja, lumrah. Semua orang juga begitu. Wes, mari. Wa ghibatin, termasuk perkara yang bisa merusak puasa adalah menggunjing, membicarakan aibnya orang lain. Pernah di zaman Nabi SAW ada dua wanita yang ketika di satu siang hari, ketika mereka berpuasa, mereka merasakan haus dan lapar luar biasa. Sehingga mereka merasa kalau nggak segera makan atau minum mati mereka. Maka mereka mengutus satu orang untuk tanya sama Nabi. Fulan, coba tanya sama Rasulullah. Kami ini lapar betul, haus betul. Boleh nggak makan minum? Kalau nggak mati loh kami nanti. Tanya sama Nabi. Tanya. Ya Rasulullah, ada dua wanita. Dia menyuruh saya untuk tanya kepada Anda. Mereka berdua sekarang ini di siang hari ini lapar, haus. Mereka merasa kalau nggak segera makan minum mati. Boleh nggak mereka batalkan? Nggak dijawab sama Rasulullah. Sampai 3 kali tanya baru dijawab sama Rasulullah. Tapi jawabannya bukan jawaban lisan, tapi jawabannya pakai keadaan. Rasulullah mengeluarkan wadah gitu. Bilang ya sama dua wanita yang tanya, yang ngutus kamu itu. Nih, dikasih kayak baskom misalkan gitu ya, wadah gitu. Suruh muntah di dalam baskom. Bingung ini orang. Antara pertanyaan sama jawaban kok kayak nggak nyambung, tapi nggak mungkin nggak nyambung. Nabi kok. Wes pulang. Gimana jawabnya Rasulullah? Nggak tahu. Katanya kalian berdua disuruh muntah di dalam baskom ini. Diambil, subhanallah, mual. Satu di antara mereka mual. Yang mereka muntahkan adalah darah, nanah, daging yang busuk, yang najis. Bau. Kaget orang yang kedua ngelihat isi yang sama, mengeluarkan yang sama juga, darah, nanah, daging yang busuk. Masih nggak nyambung mereka. Apa maksudnya ini? Coba tanya sama Rasulullah. Kami sudah muntah, darah, nanah, daging yang busuk. Tanya sama Rasulullah. Apa maksudnya ini? Katanya, bilang ya sama mereka. Mereka sudah berpuasa dari apa yang halal, tapi mereka berbuka dengan apa yang haram. Mereka puasa, lapar, haus, tapi lisannya nggak puasa daripada ghibah. Sehingga apa yang keluar itu ibarat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan saling menggunjing, membicarakan aibnya orang satu sama lain. Apakah kalian suka, doyan untuk memakan bangkai dagingnya saudara kalian sendiri? Jadi apa yang keluar, darah, nanah, itu wujud nyata dari bangkai dagingnya orang. Mereka sudah puasa dari apa yang halal, tapi mereka batal pahalanya dengan apa yang haram. Lah iya, lawang kita ini bisa mengharamkan apa yang halal kok. Seharusnya kita lebih bisa untuk mengharamkan apa yang memang haram seharusnya. Haram kemudian kita jauhi, itu lebih mudah buat kita daripada apa yang halal kita jauhi. Kalau kita bisa mengharamkan apa yang halal, seharusnya kita lebih mampu untuk mengharamkan apa yang haram. Maka itu bicara Ramadan, bicara tentang, bukan bicara tentang saya berhenti dari kemaksiatan sementara waktu, enggak. Bicara tentang Ramadan adalah bicara tentang momentum saya harus lebih baik seterusnya setelah ini sampai saya mati.
Banyak orang, ya, orang yang tobat dari rasan-rasan, orang yang tobat dari rasan-rasan, itu orang terakhir masuk surga. Dan orang yang mati dalam keadaan belum taubat dari rasan-rasan, itu orang yang pertama kali masuk neraka. Orang yang doyan rasan-rasan, maaf, mentalnya mental kecoa. Lu kok bisa? Kecoa itu masuk tempat yang bersih, yang dicari sampah. Mentalnya mental tikus, masuk istana yang dicari got. Mentalnya mental laler, tubuh sehat yang dicari borok. Orang yang biasanya suka rasan-rasan, membicarakan aibnya orang lain, itu nggak pernah bisa, pada umumnya nggak pernah ngelihat baiknya orang. Yang dilihat adalah jeleknya orang, sampahnya orang, boroknya orang, gotnya orang. Badan dia sendiri punya sampah, dia sendiri punya got, dia sendiri punya sesuatu yang najis, punya borok juga. Dan dia nggak ditanya oleh Allah nanti di akhirat boroknya orang, ditanya boroknya dia sendiri badan. Seharusnya kita mandang orang itu pakai kacamata apa? Seburuk-buruknya orang ada baiknya. Seharusnya jadi tetap yang kita lihat adalah baiknya orang. Seburuk-buruknya orang ada baiknya. Kacamata yang dia pakai untuk dirinya sendiri, sebaik-baiknya saya ada buruknya saya ini. Sehingga husnudzon sama orang nggak pernah merasa sombong lebih daripada orang lain. Kita enggak, orang zaman sekarang enggak. Api-api wong enek eleke. Elek-elek aku ono apike. Enggak. Sehingga kalau melihat orang suudzon yang dibicarakan aibnya orang sudah. Ketika membicarakan dirinya, baiknya semuanya itu. Sama salahnya orang melek, sama baiknya orang merem. Sama salahnya dia merem, sama baiknya dia melek. Itu orang zaman sekarang. Seolah-olah dia itu nggak punya borok, sampai bingung ngulik boroknya orang. Saya mau tanya. Kita ini kan semua punya borok. Punya borok. Memangnya dengan kita ngulik boroknya orang, kemudian boroknya kita sembuh tak? Kita ini semua punya dosa. Memangnya dengan kita membicarakan dosanya orang, dosanya kita diampuni sama Allah? Apa perlunya? Apa perlunya? Makanya orang yang rasan-rasan itu, orang yang suka membicarakan aibnya orang, itu adalah orang yang nggak sadar diri. Dia salah pakai kacamata. Seharusnya dia pandang dirinya adalah orang yang punya dosa, sehingga tobat, nggak pernah merasa lebih daripada orang lain. Dia pandang orang lain adalah kebaikan mereka. Kadang-kadang kita lihat ada orang berbuat salah, dirasani orang itu, padahal dia nggak sadar kalau dia sendiri juga punya masalah yang sama itu. Mana kroso ngerasani wong yang dia sendiri juga punya itu, cuma nggak kroso. Sebaliknya, ketika orang lain berbuat baik, kita sendiri belum tentu telah melakukan kebaikan atau ketaatan yang sama. Seharusnya itu yang kita tiru. Eman-eman ketemu Ramadan kalau kita sia-siakan dengan kemaksiatan. Bicara tentang Ramadan bukan bicara tentang tarawih tok, witir tok, Al-Quran tok, iktikaf tok, poso tok. Enggak. Ada ibadah yang lebih afdol daripada itu semuanya. Apa itu? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Itu pahalanya lebih besar daripada tarawihnya kita, daripada witirannya kita, khatam Qur'annya kita, iktikafnya kita, dan semua pahala yang lain, ibadah yang lain. Kenapa? Karena meninggalkan kemaksiatan itu magamnya siddiqin. Magamnya orang-orang yang tulus dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun magam ibadah, magam ibadah, ya semua orang juga bisa itu. Puasanya kita sama puasanya anak kecil, sama. Sholatnya kita sama anak kecil, sama. Anak kecil juga bisa. Tapi menghindar dari kemaksiatan. Kadang-kadang anak kecil lebih takut dosa sama yang daripada yang dewasa. Anak kecil masih takut sama dosa, tapi orang dewasa nggak takut sama dosa. Makanya dikatakan umur itu, ya kedewasaan nggak dikenal dari umur. Kadang-kadang anak kecil lebih takut kepada dosa daripada yang dewasa. Ya. Pernah diceritakan, ada orang melakukan safar, perjalanan. Dia sebagai musafir.
Sampai di satu jalan dia berteduh, nyiup, ya, panas. Dia lepas bajunya, mau digantung, tapi nggak ada gantungan. Akhirnya dia ambil paku, dia ambil palu, ketok itu tembok, digantung. Dia merasa nanti kalau ada orang berteduh di tempat ini, iya, dia akan bisa manfaatkan paku untuk menggantungkan baju sebagaimana saya. Wes, dia ambil bajunya, selesai hajatnya di tempat itu, pulang dia. Datang orang kedua, duduk di tempat yang sama, berteduh di situ sebentar. Dia mau berdiri kok ngelihat ada paku loh. Ini kalau ada orang nggak ngelihat, ya bisa kuncur ini kepalanya. Dicabut pakunya. Loh, dua orang ini kan sama-sama punya niat baik. Sama-sama niat baik. Ada satu orang tanya, di antara dua orang ini yang terbaik yang mana? Dikatakan oleh ulama, yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Yang masang paku sama yang nyabut paku lebih baik, lebih besar pahalanya yang nyabut paku. Kenapa? Darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah mafsadah itu pahalanya lebih utama daripada menarik manfaat. Yang masang paku niatnya ngasih manfaat buat orang lain. Yang nyabut paku khawatir mencelakai orang lain, mencegah mafsadah, pahalanya lebih besar. Meninggalkan kemaksiatan pahalanya lebih besar daripada ibadah yang menarik manfaat. Ini harus kita tahu. Jadi jangan dikira puasa itu gimana sama Al-Qur'annya tok. Enggak. Gimana matanya kita, gimana mulutnya kita, gimana telinganya kita. Itu juga berkenaan sama puasa. Itu yang dimaksud la'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu bukan hanya zahir, tapi batin juga. Terakhir ya, sebagai penutup, ibadah, apapun ibadah, itu ada yang dicari. Ibadah zahir semua yang kita jalani, yang dicari batinnya. Apapun ibadah zahir yang kita jalani, yang dicari, yang dituju sebagai sasaran target adalah batinnya. Sholat yang dicari adalah khusyuknya. Nggak semua orang sholat selamat. Tergantung sekhusyuk apa dia kapan sholat. Fawailun lil musalli. Celaka orang yang sholat. Siapa? Yang nggak khusyuk dalam sholat, yang lalai dalam sholatnya. Sholat yang dicari khusyuknya. Baca Quran yang dicari adalah tadabburnya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, kata Allah dalam Al-Quran. Kenapa sih mereka tuh kalau baca Quran kok cepet-cepetan, kok nggak difahami satu-satu, kata per kata, kalimat per kalimat? Coba baca Quran, nggak paham diulangi lagi, nggak paham diulangi lagi. Baca Quran cepet-cepetan, paham nggak paham nggak ngurus wis. Memangnya sudah terkunci ya hati-hatinya mereka? Tuh, tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terkunci ya hati-hatinya mereka. Kok nggak ada keinginan untuk memahami isi Al-Qur'an, badal hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu adalah panduan hidup. Itu adalah panduan hidup yang bisa menyelamatkan akhiratnya mereka. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu panduan hidup, tapi mereka baca begitu aja. Nggak ada tadaburnya. Yang dicari tadaburnya. Zakat yang dicari lomannya, kedermawanannya. Nggak semua orang zakat loman. Tapi kalau orang loman pasti zakat. Bahkan nggak cuma zakat, ya sedekah luar biasa. Orang zakat nggak semua orang zakat loman. Kadang-kadang orang sekarang ini zakat, makanan kucingnya lebih mahal daripada beras zakat fitrahnya. Apa yang dikasih kucing? Milih yang terbaik. Apa yang dikasih manusia? Dulure dewe, sing paling elek. Apakah zakat seperti ini yang akan diterima oleh Allah? Enggak. Kenapa? Terpaksa, formalitas. Yang penting gugur kewajiban, selesai. Ya itu tadi, yang penting sah. Yang penting sah. Nggak nyari, yang penting diterimanya. Enggak. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka yang beruntung itu adalah orang yang melawan nafsu kikirnya. Itu yang beruntung. Zakat, tapi nggak dilawan nafsu kikirnya. Iya, itu bukan orang yang beruntung, bukan orang yang selamat. Haji yang dicari adalah ikhlasnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajinya kamu, sempurnakan umrahnya kamu karena Allah semata. Puasa yang dicari adalah ketakwaannya. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan secara jasmani, zahir, yang dicari adalah batinnya. Kenapa? Karena di akhirat yang menentukan kita selamat atau tidak bukan jasmaninya kita. Jasmaninya kita hancur sudah. Tapi yang menentukan adalah batinnya kita, hatinya kita. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim.
Hari akhirat itu adalah hari di mana nggak manfaat hartanya orang, nggak manfaat keturunannya orang, kecuali hartanya dan anak keturunannya orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang baik, anaknya ngasih manfaat nanti di akhirat, hartanya juga ngasih manfaat nanti di akhirat. Baik buruknya kita tergantung hatinya kita. Selamat celakanya kita nanti di akhirat tergantung hatinya kita. Kita ini kalau tangan sakit, kaki sakit, berupaya untuk menyembuhkan. Tapi kalau orang itu hatinya sakit, nggak ada upaya untuk menyembuhkan. Padahal yang menentukan dia nanti nasibnya di akhirat itu adalah hatinya. Seharusnya kita lebih getol untuk menyembuhkan batin daripada menyembuhkan dohir. Sakit dohirnya disembuhkan, iya wajar tentu. Tapi ketika sakit batinnya kita lebih wajib, lebih patut buat kita untuk menyembuhkannya. Kenapa? Kalau dohir ada batas, tapi kalau batin nggak ada batas. Kalau dohir mati, kalau batin nggak bisa mati. Hati kita bawa sampai ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bentuk pertanggungjawaban. Iya. Karena itu hadirin, hadirat selamat Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung masih di hari ke-8, iya, masih di awal-awal Ramadan, masih belum habis 10 hari pertama. Gudangnya rahmat itu 10 hari pertama. Ayo kita perbaiki kualitas ibadahnya kita. Jangan hanya dibingung kuantitasnya aja. Oh alhamdulillah 8 hari saya lancar puasa. Pertanyaannya dari 8 hari yang diterima berapa hari? Itu pertanyaannya. Lah maksud yang penting buka toko. Enggak, yang penting tutup toko bawa uang berapa? Bukan yang penting buka tokonya. Buka toko 8 hari. Tapi pulang dari 8 hari itu nggak pernah untung, ya rugi itu namanya. Yang penting bukan puasa 8 harinya. Dari 8 hari yang beruntung itu yang mana? Hari keberapa? Hari pertama, hari kedua. Nah, kalau kita merasa 8 hari kita masih gagal, ayo masih panjang. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu tarawih. Jadilah kita ini orang yang bertanggung jawab sama doa-doanya kita. Kita harus sudah minta sama Allah. Bukankah sudah Allah kasih apa yang kita minta? Ah, sekarang waktu kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur bukan dengan maksiat. Bersyukur itu dengan ibadah, dengan taat, dengan amal soleh. Banyak orang minta, tapi nggak semua orang yang minta dalam doa-doanya itu tanggung jawab sama doanya. Ya, kadang-kadang kalau doa itu gampang, tapi bertanggung jawab sama doanya itu nggak gampang. Kita minta panjang umur ketemu Ramadan, yang dicari apa? Kalau ternyata ibadahnya dia nggak lebih baik daripada sebelum Ramadan, maksiatnya kita tetap daripada dulu. Apa perlunya minta panjang umur ketemu Ramadan kalau gitu? Nggak tanggung jawab sama apa yang dia minta ini namanya. Allah sudah ngasih, tapi nggak syukur dia. Lupa dan kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ya mumpung masih di awal Ramadan, mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, puasa kita lancar, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan masuknya kita di 10 hari pertama rahmat mengucur deras buat kita semuanya, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah berkatnya Ramadan, segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Ramadan menjadi saksi akan kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau tanya, satu pertanyaan boleh? Jadi untuk puasa seperti yang abang tadi, mungkin dianggap kita atau mungkin saya sendiri bertahun puluhan tahun puasanya kelas-kelas abang. Nah, kemudian bagaimana supaya puasa yang dulu ini berarti tidak dianggap sama sekali, Pak? Iya. Jadi apakah puasa selama ini kalau gagal dianggap gagal sudah? Iya. Tapi kan yang paling penting adalah ketika taubat dosa kita diampuni oleh Allah. Pahalanya nggak bisa balik. Tapi kan buat orang seperti kita nggak dapat pahala nggak apa-apa. Buat orang seperti kita nih, sing penting dosaku kobong. Buat orang seperti kita, saking takutnya kita sama neraka ini, dan saking minimnya ibadah kita yang diterima oleh Allah, gak ketompo gak apa-apa. Tapi dengan tobat saya sekarang, mungkin Ramadan saya selama ini gagal. Ya masih ngerasani wong, ya masih ngeliat apa yang haram, ya masih macam-macam sudah maksiat selama Ramadan. Gagal ya gagal, mau diapain? Nggak bisa diganti biar jadi pahala lagi, nggak bisa sudah. Tapi buat orang seperti sekarang ini tobat. Kalau kita ini tobat nih sekarang ini, ya kobong dosa nih. Bukankah itu yang kita cari? Masalah pahala selagi kita masih punya umur, walaupun sehari bisa kita cari itu pahala. Orang itu masuk surga bukan harus pahala segunung. Orang itu berhak masuk surga tanpa masuk neraka. Syaratnya 2, nggak punya dosa, punya pahala walaupun cuma 1.
Ketika ditimbang di mizan, tidak punya dosa, pahala cuma satu, masuk surga tanpa masuk neraka. Tapi ketika orang punya dosa, punya pahala, cuman pahalanya lebih banyak daripada dosanya, masuk neraka dulu baru masuk surga. Buat orang seperti kita, gimana caranya? Dosa nggak ada, jadi otomatis tertutup resiko masuk neraka. Tinggal nyari pahalanya. Kapan nyari pahalanya? Selagi kita punya umur, walaupun semenit. Ya itu sudah modalnya kita untuk cari pahala. Gimana caranya? Semenit taat, jangan maksiat. Tobat tapi maksiat maneh. Gambaran. Nggak bisa kita cari itu pahala yang sudah lewat sudah. Tapi dengan kita tobat sekarang, kemaksiatan kita Ramadan kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Bahkan dalam riwayat dosa itu akan menjadi pahala. Dosa kapan kita tobat, dosanya kita akan diganti menjadi pahala. Itu sih. Jadi nggak bisa diganti. Yang penting bukan masa lalu. Yang penting sekarang. Mau sampai kapan? Ramadannya kita kelasnya magang terus. Magang itu gimana? Kerja tapi nggak dibayar. Cuma cari pengalaman tok. Nah, mau sampai kapan nih? Kelas Ramadannya kita magang terus cari pengalaman luwe ngelak. Nggak kurang-kurang kita ini luwe ngelak. Kok cari pengalaman terus? Nah, waktunya sekarang Ramadan ini waktunya saya dibayar sama Allah Subhanahu Wa Taala, diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pantaskan diri kita untuk mendapatkan ganjaran, pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat sekalian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menjadi satu hal yang manfaat buat saya pribadi dan kita semuanya pada umumnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Canangkan niat mulai detik ini kita tobat daripada segala kemaksiatan, sehingga kapanpun ajal menjemput kita, Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atfiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar. Rabbana sulih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal hayyi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbi masabihil qurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Ar-Rahmanir Rahim. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.